kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, tadahkan kedua tangannya. Dan kita mulai membaca doa dengan khusyuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah doanya sudah selesai. Nah, gimana nih anak-anak ibu? Apakah anak ibu sudah mengisi list absen di WA grup kita? Jika belum, segera ya nak untuk mengisi list absen kita. Nah, kemudian anak-anak gimana nih hari ini? Apakah anak-anak sudah membaca Al-Quran? Belum? Wah, yang belum, segerakan membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, satu huruf saja huruf Al-Quran itu sudah mendapat 10 kebaikan. Nah, bayangkan saja bagaimana jika kita membaca satu ayat, 5 ayat, 1 lembar, bahkan 1 juz. Pahala kita sudah berlipat ganda, Masya Allah. Nah, berhubungan dengan membaca Al-Quran, anak-anak juga harus mengerti dengan tajwid-tajwid yang ada dalam Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bacaan qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Nah, di hukum bacaan qalqalah ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang pengertian qalqalah, yang kedua huruf qalqalah, yang ketiga itu jenis-jenis qalqalah, yang keempat contoh qalqalah. Nah, dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian qalqalah. Kemudian siswa mampu menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Kemudian siswa mampu menyebutkan jenis-jenis qalqalah. Dan siswa dapat menunjukkan hukum bacaan qalqalah pada ayat Al-Quran. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Harus siap dong. Karena anak-anak, kita tuh kan punya cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus rajin belajar, berdoa, dan beribadah kepada Allah. Nah, pasti anak-anak ingin jadi guru, ingin jadi dokter, jadi polisi, tentara, pilot, masih banyak lagi kan? Nah, kalau kalian mau cita-cita tercapai, maka kalian harus rajin belajar. Oke, kita mulai pembelajaran kita ya. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ingin bertanya? Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya ke kolom chat ya. Oke, mari Ibu tengok. Oh, di sini ada Balkis. Balkis nanya, Bu, qalqalah itu apa? Qalqalah yaitu ada secara bahasa qalqalah itu adalah memantul. Memantul atau berbalik. Nah, sebagaimana kita melempar bola ke dinding, lalu bola itu balik lagi ke kita, nah itu namanya memantul. Seperti itulah bacaan qalqalah. Nah, secara istilahnya qalqalah itu
apabila huruf-huruf qalqalah itu bersukun asli atau berwaqaf yang dibaca mantul. Nah, itu namanya hukum bacaan qalqalah. Sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak yang soleh-soleha. Ada yang tahu huruf qalqalah itu ada berapa? Nah, bagi anak-anak yang tahu jawabannya, kirim ke kolom chat ya. Ibu tunggu. Oke. Ya, di sini ada Prita, ada Andin. Ya, benar. Jawabannya ada 5. Ada 5 huruf qalqalah. Apa aja itu 5 huruf qalqalah? Ba, jim, dal, po, dan qaf. Ba, jim, dal, to, qaf. Atau kita bisa menyebutnya dengan baju di toko. Nah, gimana anak-anak dapat lebih mudah memahami dan mengingat huruf-huruf qalqalah kan? Ingat ya, baju di toko. Ba, jim, dal, po, dan qaf. Nah, bisa dong. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang macam-macam atau jenis dari qalqalah. Ayo, ada yang tahu nggak? Dari jenis-jenis qalqalah itu ada berapa dan apa aja? Ayo, ibu tunggu di kolom chat. Segera kirim jawabannya. Oke, ibu tengok ya. Ya, di sini ada Salwa. Jawabannya ada 2, Bu. Nah, ada qalqalah sugro sama qalqalah kubro, kata Salwa. Gimana? Benar nggak, anak-anak? Benar. Macam-macam qalqalah atau jenis qalqalah itu ada 2. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Nah, sekarang ibu menanya pengertian dari qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro itu kan ada 2, secara bahasa dan istilah. Ibu mau nanya nih, secara bahasa qalqalah sugro itu kata sugro itu artinya apa? Ayo, kirim di kolom chat lagi ya. Iya, di sini ada Balkis lagi. Benar, Balkis. Sugro artinya kecil. Nah, sugro itu artinya kecil. Nah, kalau secara istilah, qalqalah sugro itu adalah huruf qalqalah itu apabila ada tanda sukun asli dan berada di tengah kalimat. Nah, itu namanya qalqalah sugro. Gimana anak-anak, sudah paham? Paham ya? Kalau paham kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari qalqalah kubro. Ayo, masih sama kayak tadi. Qalqalah kubro ada 2 pengertian, secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa ada kata kubro. Yo, kubro itu artinya apa? Ayo, cepat, gercep, kita kirim ke kolom chat. Ayo, ibu tengok. Nah, di sini udah muncul ya namanya. Ada Putra. Nah, benar Putra. Kata kubro itu artinya besar. Jadi qalqalah kubro itu adalah qalqalah besar atau pantulan besar. Nah, secara istilah adalah
jika huruf qalqalah bertanda waqaf dan berada di akhir kalimat. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin ditanyakan, silakan kirim ke kolom chat lagi ya. Ibu tunggu dan ibu jawab kok nanti. Oke, kirim ya. Nah, di sini ada Ilham. Ilham nanya, Bu, perbedaan dari qalqalah sugro sama qalqalah kubro apa, Bu? Nah, perbedaan dari qalqalah sugro sama qalqalah kubro itu, yang pertama, qalqalah sugro itu yang ada tandanya sukun asli. Nah, itu qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro dia tandanya ada waqaf. Nah, kemudian untuk tempatnya di qalqalah sugro itu biasanya di tengah kalimat. Dan kalau qalqalah kubro itu di akhir kalimat. Gimana, Ilham sudah paham? Nah, anak yang lain sudah paham? Paham? Alhamdulillah kalau udah paham. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini ibu ada contoh tentang qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, ini merupakan contoh dari qalqalah sugro. Contoh qalqalah sugro ini di sini ada kalimat qad. Nah, di situ ada kalimat qad. Misalnya qad ja'ala. Nah, qad. Di situ ada sebab dal yang sukun di tengah kalimat. Nah, itu bacanya qad. Dalnya dipantulkan. Kemudian ada contoh berikutnya yaitu yaj'aluna. Yaj'aluna. Nah, di situ ada huruf apa, anak-anak? Iya, ada huruf jim yang sukun. Nah, dibaca yaj'aluna. Jimnya dipantulkan. Ya, kemudian ada contoh berikutnya yaitu yatma'un. Yatma'un. Nah, di situ ada sebabnya huruf to yang sukun di tengah kalimat. Bacanya yatma'un. Yatma'un. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke contoh qalqalah kubro. Nah, di sini ada beberapa contoh qalqalah kubro. Yang pertama ada kalimat adzabun syadid. Syadid. Ayo, siapa yang tahu apa sebabnya? Yang tahu boleh kirim di kolom chat lagi ya. Ibu tunggu. Nah, ya, di sini ada Namira. Namira menjawab ada huruf dal yang berwaqaf. Nah, benar Namira. Dan letaknya ada di mana, anak-anak? Ya, ada di akhir kalimat. Kita ulangi cara bacanya. Adzabun syadid. Yuk, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya ada kalimat watab. Watab. Apa sebabnya, anak-anak? Ya, benar, ada ba yang berwaqaf. Nah, ada huruf ba yang ditasydid dan diwaqafkan. Jadi bacanya watab. Watab. Ba-nya mantul. Nah, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Ada kalimat minal haq.
minal haq. Nah, di situ sebabnya apa, anak-anak? Ayo, yang mau jawab kirim jawabannya ke kolom chat. Ya, di sini ada Umar. Nah, iya Umar, benar. Ada sebab huruf qaf. Qaf yang berwaqaf. Benar. Berada di mana, anak-anak? Di akhir kalimat. Nah, itu tadi contoh dari qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, kalau anak-anak sudah paham, ayo kita lanjut ke latihan. Jadi di sini ada 5 potongan ayat Al-Quran dan sebelahnya itu ada kolom qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Jadi nanti kita akan memilih ini termasuk ke qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Anak-anak paham? Paham. Jadi nanti ibu kasih kesempatan buat anak-anak yang ingin menjawab soal yang ibu kasih ini. Nanti ibu juga akan menunjuk kalian untuk menjawab soal tersebut. Jadi persiapkan diri kalian ya. Ayo kita mulai latihannya. Soal nomor 1 itu kira-kira termasuk qalqalah kubro atau sugro. Ayo, siapa yang mau jawab? Kirimkan jawabannya ke chat kita. Ya, di sini ada Salwa. Ada kata Salwa ada huruf qaf yang sukun, Bu, di tengah kalimat. Jadi itu masuk qalqalah sugro. Nah, iya benar Salwa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Salwa. Kita lanjut lagi nomor 2. Kira-kira termasuk qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, di sini ada Ilham. Ilham jawab ada huruf to, Bu, yang berwaqaf. Ya, benar Ilham. Ada huruf to di akhir kalimat yang waqaf, berwaqaf. Ya, kita beri tepuk tangan lagi untuk Ilham. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, lihat ayat nomor 3 itu. Kira-kira termasuk qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Nah, kali ini ibu akan tunjuk ya. Nah, ibu akan nunjuk Andin. Ayo Andin, kirim jawabannya ke chat kita ya. Kira-kira itu termasuk qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Ibu tunggu. Iya benar, termasuk qalqalah sugro. Kita beri tepuk tangan juga untuk Andin. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, kira-kira nomor 4 qalqalah kubro atau qalqalah sugro? Kali ini ibu nunjuk Arifin. Nah, Arifin, ayo jawab. Kirim ke kolom chat kita. Ibu tunggu ya. Nah, iya. Sebabnya ada huruf ba yang berwaqaf. Benar Arifin. Nah, tandanya ada di mana? Di akhir kalimat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Arifin. Nah, di soal terakhir ibu kasih ini soal rebutan. Jadi, siapa yang duluan menjawab di grup chat,
Nanti dialah yang mendapat nilai untuk soal nomor 5. Nah, ayo kira-kira ini termasuk qalqalah kubro atau qalqalah sugro dan sebabnya apa? Ayo, segera kirim ya. Ibu tunggu. Ya, di sini ada Ilham lagi. Ilham menjawab, di situ sebabnya ada huruf jim yang sukun, Bu, dan letaknya ada di tengah kalimat. Jadi itu termasuk qalqalah sugro. Ya, benar sekali Ilham. Ayo kita beri tepuk tangan lagi untuk Ilham. Wah, ayo kita tepuk tangan. Ternyata anak-anak ibu hebat semua ya, pintar semua, mantap. Nah, anak-anak ibu sudah bisa menjawab soal yang udah ibu kasih tadi, ya kan? Sekarang ibu mau ngasih penjelasan lagi. Nah, jadi di situ tadi ada contoh dari hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, gimana qalqalah sugro itu? Iya, dia yang ada tanda sukun. Nah, tanda sukun asli itu namanya qalqalah sugro dan letaknya di tengah. Benar, tadi jawabannya sudah benar. Kemudian ada juga qalqalah kubro. Tandanya apa tadi? Waqaf dan berada di akhir kalimat. Nah, anak-anak ibu ternyata hebat semua, pintar semua. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi sekarang ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apa aja yang udah kita bahas. Nah, yang pertama tadi tentang pengertian qalqalah. Nah, qalqalah ini yaitu merupakan suara tambahan atau pantulan yang jelas pada huruf yang berwaqaf atau bersukun asli. Yang berwaqaf tadi qalqalah kubro, yang sukun tadi qalqalah sugro. Nah, dari huruf qalqalah itu ada 5: ba, jim, dal, to, kof, atau bisa disebut dengan baju di toko. Kemudian jenisnya itu ada 2. Apa tadi? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa qalqalah sugro? Qalqalah sugro yaitu qalqalah atau pantulan kecil yang biasanya bertanda sukun asli dan letaknya di tengah kalimat. Kemudian qalqalah kubro adalah pantulan besar. Nah, qalqalah kubro ini biasanya hurufnya bertanda waqaf dan berada di akhir kalimat. Gimana anak-anak, sudah paham? Nah, ibu harap pembelajaran hari ini anak-anak selalu mengingatnya dan mengulangnya lagi di rumah. Nah, untuk tugas berikutnya, anak-anak mencari hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro dari surah Al-Adiyat ya. Minggu depan dikumpul. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Ayo tadahkan lagi tangannya, kita berdoa dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini benar-benar Ananda pahami ya. Dan ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian kata atau yang lainnya yang tidak menyenangkan. Ibu mohon maaf kepada anak-anak. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.